Hai guys, kita di sini mau bahas-bahas soal ya percintaan dari orang yang cintanya gagal terus. Nggak tahu juga sih kenapa harus ada sudut pandang dari gue. Tapi siapa tahu kepake ya kan di kehidupan kalian. Di sini, kenalin dulu kali ya. Nama gue Sicang. Jadi gue mau mengomentari di sini hubungan tanpa status atau yang sekarang kita kenal itu HTS. Siapa yang di sini doyan HTS? Kalian harus nonton ini. Lu doang. Bukan saya, kecuali saya maksudnya. Nih jadi gue ada pertanyaan-pertanyaan nih guys dari teman-teman gue yang udah ngelis pertanyaannya. Jadi ini akan gue jawab menurut sudut pandang gue dan teman-teman gue tentunya. Gitu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Jeng. HTS itu sebenarnya apa sih kak? Terus kenapa sih orang lebih milih hubungan yang gak jelas gitu? HTS kan gak jelas ya, gak ada status. Tapi kenapa banyak orang yang demen? Jadi HTS tuh awalnya ya emang namanya hubungan tanpa status. Cuman kalau sekarang tuh ibaratnya tuh kayak masa PDKT-an cuman berkelanjutan gitu. Kelamaan PDKT-nya. Bikin sendiri. Jadi banyak orang yang bilang semisal PDKT kan kita masih boleh sama siapa aja dong, namanya PDKT. Loh, kenapa Kak Astagfirullah, bener gak? PDKT semisal dalam masa PDKT itu ternyata ya nyamannya sama 3 orang, gimana dong? Ya kan? Kan kita gak bisa dapetin 100-nya itu kan dari 1 orang. Nah, saling melengkapi aja. Dari itu kan nggak apa-apa dong. Masa nggak boleh? PDKT boleh staycation nggak kak? Kalau itu balik lagi ke persetujuan kedua belah pihak. Kalau semisal sama-sama mau, ya udah gitu kan. Kalau misalnya definisinya begitu, PDKT yang berkelanjutan, masa PDKT terus kalau udah deket terus gimana? Apa yang mau dideketin lagi kalau udah deket? Jadi gini loh guys, kenapa sih orang-orang ini tuh akhirnya suka PDKT-an? Semisal dalam proses PDKT itu, ternyata cocok nih cuman sebagai temen nonton event atau temen nonton doang, cuman nggak bisa diajak yang kayak kerana membahas hubungan yang rumit gitu. Ya udah, dia kita stay sebagai temen nonton gitu. Cuman soal kabar, soal apa itu sih balik lagi ke kedua belah pihak, apakah mau terus-terusan atau enggak gitu. Pengalaman teman-temanku sih gitu ya guys. Apa perbedaannya HTS dan sahabatan? Friendzone. Kalau friendzone tuh masih yang kayak salah satunya masih yang kayak ya udah deh kayaknya kita nggak bisa tapi gue tetap cinta nih sama lo kayak gitu. Kalau HTS ya emang dua-duanya udah punya tempat itu masing-masing. Semisal si A ini perempuan ternyata cuma nganggap si B laki-laki ini temen nonton. Nah si B pun kemungkinan kayak gitu nganggap si A ini cuma temen jalan saat malamnya doang gitu. Untuk nonton di hari Senin, hari Selasa ya dia punya kandidat lain lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya, jeng. Pertanyaan satunya panjang banget ya. Gua nanya. Belum. Sebelum masuk ada pertanyaan. Gimana? Ceritain dong pengalaman HTS-an lo coba. Iya gak sih? Enggak. Jangan harus di awal. Biar orang kali kok. Oh emang jago nih orang HTS-annya gitu. Oh ini suhu. Enggak. Di sini enggak ada yang ngeklaim kayak gitu ya guys. Cuman pasti enggak cuman gue lah yang pernah HTS. Kalian pun juga pernah kan namanya HTS tanpa kalian sengaja gitu. Ya gue HTS 1 tahun. Tapi malu. Ini aja deh guys. Kalau kalian tertarik komen aja di bawah, nanti kita bikin Iya. video khusus. Betul. Soalnya kalau ini kayak agak-agak
gitu. Oke deh, pertanyaan selanjutnya. Tuh mati nih gue. Jeng 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 jeng. Kenapa sih Kak banyak orang yang lebih nyaman sama HTS daripada ngomongin status hubungan? Karena sebenarnya fenomena sekarang kan kita tahu hubungan berselingkuh, hubungan sama pacarannya sama teman kita sendiri. Kenapa sih ketawa-tawa, bener kan? Pasti ada kan kayak gitu. Nah kebanyakan kan fenomenanya sekarang kayak gitu loh guys. Jadi akhirnya saling punya batas amannya, ya udah kita kan nggak apa-apa. Jadi seberusaha bikin boundaries itu, cuman tetap ada feedback yang kita dapat gitu Kak. Ada tanggapan nggak nih sama jawabannya? Enggak. Tadi episode kedua gue mau spill sesuatu. Jangan. Yaudah, pertanyaan ketiga. Ada tips gak buat yang lagi jalanin HTS biar nggak kebawa perasaan dan tetap sehat? Iya, biar gak baper ya. Kalau nggak mau gak baper ya, yang pertama jangan punya satu. Kalau punya satu udah pasti baper gitu. Emang aku punya berapa? Kalau teman-temanku sih kebanyakan 2 ke atas guys gitu. Jadi biar nggak bingung. Kalau misal satu tuh pasti kita kan perempuan ya. Kalau semisal kita punya tempat kayak, ih ini orang bisa diandelin nih, ini orang bisa ngasih makan ego kita nih gitu. Itu kita bakalan baper, nggak usah bohong deh. Paling dia ngilang sehari 2 hari juga pusing pala ya kan. Jadi ya punya cadangan gitu. Terus apalagi ya, jangan dipikirnya jangan pakai hati, udah pakai logika aja. Kalau dia ngelakuin A ya kita juga boleh A kok. Kalau dia ngelakuin B ya kita juga boleh B gitu. Apa yang kita harapin dari hubungan kayak gini gitu, jangan berharap serius. Sip lah. Selanjutnya. Kapan sih kita tahu kalau HTS itu udah nggak sehat lagi? Waktunya Nggak sehat dalam toxic. kayak nggak ada hubungan tapi kayak ngatur-ngatur gitu-gitu lah. Nah, gini deh. Ini banyak pertanyaan gua rangkum menjadi satu. Ya. Pertama, kapan sih kita tahu kalau HTS sudah nggak sehat lagi? Itu satu. Yang kedua, HTS itu bisa bertahan lama nggak sih? Sampai titik mana sih maksimalnya HTS itu bisa berlanjut, atau harus ada titik M-nya gitu? Maksudnya berlanjut ke yang ada statusnya begitu. Itu dua. Yang ketiga, ngaruh nggak sih HTS itu ke mental kita? Bisa bikin kita itu bingung atau toksik nggak sih? Oke. Jadi kapan sih kalau misal udah mulai toxic ya pasti kalau salah satunya udah mulai yang kayak udah mulai main hati nih gitu. Kan tujuan HTS itu gimana sih, menghindari hal itu dengan hati yang terlalu gimana gitu kan, biar kita juga bisa nggak sakit-sakit banget nih kalau misalnya orang tuh udah nggak bisa kita nggak di dekat kita, nggak kita maintain orang-orang semuanya tuh. Terus itu kalau dari pengalaman teman-temanku guys, kalau semisal dia udah mulai yang sering di overprotective atau apa gitu, ya biasanya feedbacknya ya langsung aja, lo ngapain kayak gini gitu. Kalau kita kan nggak ada hubungan gitu, kalau emang lo mau kayak gitu, emang lo udah siap buat pacaran dan segala macemnya gitu. HTS boleh cemburu nggak sih Kak? Jangan ngarep lah. Terus ya itu, HTS bisa bertahan lama nggak? Bertahan lama ya balik lagi ke masing-masing individualnya. Maksudnya emang lo HTS ini kan cuman play fun gitu ya, play fun gitu. Kalau misalnya emang udah ngerasa apa yang lo cari, apa yang lo butuhin udah cukup, kayak stop sih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah HTS bisa jadi hubungan yang serius atau cuma buat santai-santai aja? Ya santai. Bisa jadi serius gak? Bisa kalau dua-duanya tobat. Cuman Gede tobat. gimana ya?
lulus ya kapan tadi? Yang tahu-tahu aja. Kalau kegok sama HTS 1 lagi dalam sama yang HTS 1 terus ketemu HTS yang kedua. Oh itu sepupu aku. Oke. Jelas ya. Langsung aja share. HTS nggak boleh cemburu. Sosmednya biar bisa. Enggak, jangan guys. HTS nggak boleh cemburu, nggak boleh baper. Terus apa hubungannya sama apa bedanya sama temen biasa gitu sama HTS-an? Tapi kayak gini loh, kalau teman biasa kan kita nggak bisa maintenance, ngerti gak? Bisa ya ajak nongkrong, ya kayak temen biasanya nanya kabar ke temen juga boleh. Ya bisa. beda. Setidaknya tuh kalau ini tuh kayak ya mati. Mati Kayak- temennya. Kayak apa sih? Bukan. Jangan pencet. Bentar ya guys. Nah, Itu lo enggak itu. Sudah. 2 hours later. kenapa nggak apa baper? Terus Nggak, kan tadi HTS tips-tipsnya nggak boleh baper, nggak boleh cemburu. Nah terus apa bedanya HTS-an sama temen biasa atau sahabat gitu? Kan lu juga bisa nanya kabar ke temen, nggak cuma ke HTS-an doang. Terus kalau mau care, mau peduli itu sama temen juga bisa peduli. ya tapi rasanya beda, rasanya beda. Rasanya gimana? Rasanya gimana jelasin lah. Bedanya rasanya gimana kalau sama HTS-an sama temen beda biasa. Ini temen lawan jenis ya. Iya. Temen lawan jenis. Ya kalau temen mau buat nongkrong doang, nongkrong. Terus sahabat deh, sahabat. Kalau HTS kan bisa diajak kondangan. iya, bisa kondangan ke reuni, terus bisa diajak ke puncak. Ngapain ya? Ini loh camping ceria guys, di sana kan banyak. Kan bisa rame-rame sama sahabat. Ya beda aja gitu. Gitu loh guys. Kalian kalau penasaran rasanya apa bedanya sih cobain deh kataku. Lo nggak usah najis. Terus gimana caranya kita tahu kalau yang ini nih adalah orang yang tepat nih, kayaknya harus serius nih. Nah, iya tuh. Ya kalau itu ya dari kitanya harus mulai gini guys. Sebenarnya kita gimana, terlalu banyak pilihan, jadi kita nggak bisa ngelihat mana yang baik, ngerti gak? Kalau misal sekarang tuh orang tuh banyak kenal tuh kayak misal dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dari temen, dari circle A, B, C, dan D. Karena terlalu banyak pilihan, jadi tuh orang punya perbandingan gitu loh, ngerti gak? Nah kalau emang mau cari yang apa namanya, cari yang kayak one and only-nya, ya udah berarti untuk kemungkinan itu jangan dibuka gitu. Emang penyaringnya ya jangan 10 orang lu saring cuma buat nyari satu gitu loh. Kerucutin lagi gitu. Apa sih yang pengen dicari gitu. Kalau emang mau serius gitu. Jadi perbandingannya sedikit gitu. Jadi kalau udah milih satu aja. Iya. Yang lain ya udah gitu. Betul. Itu harus. Terus terakhir nih kalau dari gue, apa tanggapannya dengan pernyataan kalau misalnya kita pacaran atau ada hubungan yang ada statusnya, itu sebenarnya kita nggak akan dapat yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya, dan kita yang namanya berhubungan emang harus menerima itu semua. Iya benar. Harus gini loh. Jadi sebenarnya nggak perlu HTS, nggak perlu ada orang 1, 2, 3 untuk melengkapi kekurangan itu, sebenarnya nggak perlu ada. Iya. Satu itu sebenarnya juga bisa gitu, asalkan mau menerima. Nah, saling maunya itu belum tentu antara satu individu sama satu individu lain tuh mau gitu loh guys. Pasti orang-orang yang mau HTS pun kayak tadinya pernah ada di hubungan yang gue nerima lo banget nih gitu, tapi ternyata yang satunya lagi tuh nggak senerima itu gitu loh. Jadi kayak ya udah, kenapa kita harus saling nerima kalau lo nggak mau gitu. Nah balik lagi, gimana cara kita buat dapet yang saling maunya? Ya udah kerucutin lagi pilihannya gitu. Kalau buat cewek sih cari yang cowoknya lebih suka sama lo gitu dari Bare minimum. bare minimum. Sama ada tips lagi guys, kalau kalian nggak mau HTS-an, maunya langsung pacaran atau langsung nggak ada statusnya gitu, cari jangan yang hobi sama HTS-an. Betul.
Gue dong berarti. Ngatur. Blunder. Gak boleh dikat guys, gak boleh dikat. Direktur. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Udahlah guys, nanti lagi ya guys. Itu sebelum closing, Kak Sican pesan-pesannya dong buat para penonton untuk permasalahan HTS-an ini, ada nasihat atau apa gitu? Ya. Kalau bisa udah jangan ya guys. Kalau emang lagi PDKT ya udah benar-benar lihat orangnya aja, effortnya gimana. Terus berusaha buat hargain aja, maksudnya effort setiap orang yang ngedeketin kalian itu gimana, nggak usah kayak bandingin ke mantan kalian atau ke mantan gebetan kalian gitu, biar dapet pasangan juga yang sama gitu kayak kalian. Sekarang kalau kaliannya tukang bandingin, jangan marah kalau pasangannya bandingin kalian juga gitu kan. Gila. Gitu guys ya, pokoknya kalau emang mau saling nerima dari kaliannya dulu deh, mau nggak nerima gitu. Terus kalau semisal kalian bilang kalian cowok tuh bare minimum, ya kalian punya nggak bare minimum sebagai wanitanya gitu. Oke, bye bye guys. Dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe. Bye bye.